Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahrul ramadan syahrus syiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, alhamdulillahirabbil alamin, bulan Ramadan telah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pula hidup di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang kembali. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, bulan puasa adalah satu-satunya happy birthday untuk Al-Quran. Awal diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Makanya betapa ruginya bagi orang-orang yang masuk dalam bulan Ramadan dan dia tidak menghatamkan Al-Quran atau bahkan tidak membaca Al-Quran sama sekali. Karena bayangkan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, marilah kita mempelajari kembali keutamaan dan motivasi membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra biha." Akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi, serta tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sini sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, bisa kita ambil beberapa pelajaran yang sangat berharga sekali untuk kehidupan kita dan menjadi motivasi kita untuk menjadi sahabat Al-Quran. Yang pertama, pembaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'u biha." Rasulullah mengatakan demikian. Akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi, serta tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia, karena kedudukanmu akan sama dengan akhir ayat yang kamu baca. Betapa mulianya bagi orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Yang kedua, dengan Al-Quran Allah meninggikan suatu kaum, atau bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan atau menghinakan suatu kaum. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akhirin." Yang artinya, sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran ini, dan merendahkan juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, yakinlah, bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya,
atau bahkan menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan meninggikannya beberapa derajat di dunia maupun nanti di akhirat. Minimal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyematkan satu gelar tersendiri terhadapnya, walaupun gelar itu tidak dimintanya. Seperti misalnya menjadi seorang hafiz dan menjadi seorang imam masjid dan mushola, itu semua bukan karena sesuatu yang diminta oleh orang itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya. Tapi ingat sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, sebaliknya, bagi orang yang mengetahui namun malah mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkannya. Na'udzubillah min dzalik. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah orang yang membaca Al-Quran serta secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan. Masya Allah. Mudah kan untuk bersedekah di bulan Ramadan ini? Cukup dengan membaca Al-Quran dengan terang-terang ataupun dengan sir, sembunyi-sembunyi, karena keduanya mendapatkan pahala sedekah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jahiru bil Qur'ani kamal jahiri bis sadaqati, wal musirru bil Qur'an kamal musirri bis sadaqah." Artinya, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Sahabat muslim, masihkah kita akan meninggalkan Al-Quran? Semoga tidak ya. Memang, itu semua kita tak akan bisa terlepas dari sebuah rasa yang namanya riya. Bagi yang mereka mempunyai suara bagus dan sebagainya, maka disinilah sebuah ujian tersendiri bagi mereka. Kalau memang dalam membacanya itu atau menghafalkannya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena di bulan Ramadan saja. Makanya kalau mereka yang takut merasa dirinya riya dan sebagainya, bisa membaca Al-Quran dengan cara sir, secara tidak terang-terangan atau secara pelan. Yang keempat, sahabat muslim, yang bisa kita ambil pelajaran dari situ, dari hadis tadi adalah para penghafal Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah dan oleh agama Islam. Masya Allah. Di antara bentuk pemuliaan Islam kepada mereka adalah mereka lebih berhak diangkat menjadi imam. Bayangkan, lebih berhak diangkat menjadi imam sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hendaknya yang mengimami suatu kaum itu orang yang paling banyak hafalan terhadap kitab Allah Ta'ala atau Al-Quran. Jika mereka sama banyak hafalannya, maka yang lebih utama adalah yang mengetahui tentang sunnah. Jika mereka sama dengan pengetahuannya tentang sunnah Rasulullah, maka yang paling terdepan hijrahnya. Jika mereka sama dalam hijrahnya, maka yang paling terdepan masuk Islamnya. Dalam riwayat lain disebutkan paling tua umurnya. Janganlah seorang mengimami orang lain dalam wilayah suatu kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di tempat istimewa yang ada di rumah orang lain kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslim, bagaimana sih pengertiannya? Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berhak menjadi imam adalah
Selain dia banyak hafalannya, selain dia mengetahui kesunahan-kesunahannya, selain dia mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, dia juga yang paling tua umurnya, minimal itu ya. Makanya dalam Islam pun orang-orang yang menghafal Quran ini, Rasulullah SAW memuliakannya. Contohnya ketika di perang Uhud, di perang Uhud ini banyak sekali para sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur karena kekalahannya. Maka Rasulullah SAW memberikan peluang kepada para sahabat yang lain yang mau memakamkannya untuk mendahulukan para hafidz Quran dulu. Setelah itu yang lainnya. Disinilah keistimewaannya orang-orang yang menghafal Quran. Maka dia diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam pemakamannya pun beliau dahulukan daripada yang lain. Selanjutnya, penghafal Quran berhak mendapatkan penghormatan di masyarakat. Oleh karena itu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para penghafal Al-Quran diberi keistimewaan untuk bisa duduk di majelis musyawarahnya. Bahkan berhak diangkat menjadi pimpinan safar. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ia menghasankannya bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim utusan beberapa orang, lalu beliau meminta masing-masing untuk membaca Al-Quran. Maka mereka pun membaca Al-Quran. Ketika itu ada seorang anak muda yang ternyata lebih banyak hafalannya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Surat apa saja yang kamu hafal, wahai fulan?" Ia menjawab, "Saya hafal surat ini itu dan surat Al-Baqarah." Beliau berkata, "Apakah kamu hafal surah Al-Baqarah?" "Ya," jawabnya. "Ya, kamu yang berangkat dan kamu menjadi ketuanya." Ketika itu ada seorang yang terkemuka di antara mereka yang berkata, "Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk mempelajari surat Al-Quran yang namanya surat Al-Baqarah selain karena khawatir tidak sanggup mengamalkannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul Quran wa qara'uhu fa inna mathalul Qur'ani liman ta'allamahu farqara'ahu wa qama bihi kamathali jirabin mashuwin miskan yafuhu rihuhu fi kulli makan wa man ta'allamahu fayarkudu wa huwa fi jawfihi kamathali jirabin ukiya ala miski." Yang artinya, belajarilah Al-Quran dan bacalah. Karena perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, kemudian membacanya seperti sebuah kantong yang penuh dengan minyak misik yang wangi sekali, di mana wanginya semerbak ke setiap tempat. Dan perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian tidur tidak mengamalkannya, padahal Al-Quran ada di hatinya, ibarat dia seperti kantong yang berisi minyak wangi namun terikat kencang. Masya Allah. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional. Yang kelima, tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, "Barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah, jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat At-Tabrani dengan isnad di mana para perawi sahih. Utsman bin Affan berkata, "Kalau sekiranya hati kita bersih, tentu
tidak akan pernah kenyang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin terus dan terus menghafalkannya. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, bagaimanakah keterkaitannya hadis ini dengan Al-Quran? Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Masya Allah. Ayat ini menerangkan tentang Al-Quran dan bulan Ramadan. Kita artikan, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang dimana diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, mari kita tingkatkan dan kita motivasi diri kita masing-masing untuk selalu menjadi sahabat Quran selama bulan Ramadan dan selama hidup kita. Jaga wudhu kita, jaga selalu untuk sholat berjamaah. Jangan lupa membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Sholat berjamaah tentunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.